Halo, saya Giri Putra. Kali ini kita bicara tentang mindset. Seberapa pengaruh sih mindset itu buat gagal atau suksesnya seseorang? Sebetulnya sederhana sih. Misalnya ya, saya kasih sebuah cerita nih. Ada seseorang, seorang bos lah gitu. Ini bos katakanlah pabrik sepatu gitu. Dia ngirim 2 orang marketingnya, salesnya gitu, untuk merambah ke sebuah negara baru, negara Afrika gitu. Katakanlah negara apalah itu ya, Ethiopia misalnya, seperti itu. Nah, di negara Afrika tersebut si bos ini menunggu kabar nih, udah seminggu dikirim 2 sales ini. Terus kemudian setelah seminggu, sales yang pertama telepon, "Bos, yang bener aja bos, masa saya dikirim ke sini loh? Kenapa, ada apa gitu?" Kata si bos, "Mosok kok bos kirim saya ke negara yang semua orang di sini bahkan nggak pakai sepatu, yang bener aja bos, jualannya gimana mereka ke orang-orang nggak butuh sepatu kayak gini? Bos, saya akhir bulan transfer balik lah bos ke negara asal bos gitu. Nggak ini nih bos, nggak bisa survive saya di sini." "Oh, oke, siap," gitu. Nah, kemudian nggak berapa lama kemudian sales kedua telepon, "Bos, apa kabar? Siap, baik gitu. Gimana? Mau ini? Kamu ada komentar?" "Waduh bos, saya mau ngucapin terima kasih bos." "Loh, kenapa? Ada apa nih?" "Iya, orang-orang di sini nggak pakai sepatu kabeh bos, nggak semuanya nggak pakai sepatu." "Loh terus?" Ya saya terima kasih. Berarti pasar saya luar biasa. Saya bisa jadi orang besar di sini bos. Jadi sales yang paling dahsyat jualan sepatunya di sini, bisa dapat penghargaan saya tahun depan. Iya, matur nuwun sangat ya bos, terima kasih banyak gitu. Nah, kalau kita lihat ya, ini ajaib ya, 2 orang yang sama-sama manusia minimal ya, dikirim ke sebuah tempat di mana dua-duanya melihat kondisi yang sama, fakta yang sama. Faktanya apa? Faktanya adalah orang-orang ini nggak pakai sepatu. Target marketnya nggak pakai sepatu. Tapi yang terjadi apa? Yang pertama, sales pertama bilang bahwa ini nggak ada harapan kayak gini. Gimana caranya, orang nggak kenal sepatu, gue suruh jual sepatu. Sementara yang kedua bersyukur bahwa wah, orang-orangnya belum pada pakai sepatu, berarti saya bisa jualan sepatu banyak banget di sini. Berarti saya bisa kaya banget di sini, bisa sukses banget. Nah, logikanya adalah Anda termasuk orang yang mana? Mindset itu adalah menentukan seseorang sukses atau gagal. Kalau mindsetnya kayak yang pertama, ya saya nggak bisa bilang itu gagal. Itu konsekuensi dari mindsetnya dia ya, bahwa dia berpikir nggak bisa jual, ya nggak bisa jual lah dia. Karena dia berpikir gimana caranya jual ke orang yang memang nggak kenal barangnya. Sementara mindset orang yang kedua adalah bicara tentang sepatu. Orang-orang ini belum pada kenal sepatu. Berarti kalau saya kerja keras sedikit aja di awal kenalin sepatu, maka yang terjadi adalah orang-orang ini akan punya sepatu semua. Ya minimal saya jadi orang pertama yang nguasain pasar di sini. Nah, dibilang berhasil ya sekali lagi, tergantung Anda mendefinisikan tentang berhasil atau gagal tadi. Buat yang pertama lebih berhasil di tempat yang lain mungkin karena mindset dia. Sementara buat yang kedua, dia akan fight, dia akan berjuang, dia akan bertahan di kondisi yang mungkin lelah di awal tapi enak di akhir. Kayak kata pepatah bukan? Yang namanya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pilihannya adalah kalau kamu lebih memilih untuk sakit-sakit duluan, senang-senang nanti belakangan, atau pilih untuk senang-senang sekarang gitu ya. Ya nggak salah juga, boleh loh itu ya, senang-senang sekarang, foya-foya sekarang, happy-happy sekarang, tapi remek kemudian gitu ya. Sakitnya nanti gitu. Kita mikir kenapa dulu nggak kayak gini sih, kenapa dulu nggak fight sih. Semua itu kembali pada siapa? Pada diri kita masing-masing sebetulnya. Nggak ada yang bisa menentukan kita sukses atau berhasil selain diri kita sendiri. Dan asalnya dari mana? Mindset. Dan kalau kita bicara mindset, itu ada sesuatu yang bukan muncul ujuk-ujuk gitu terus muncul gitu ya, nggak kayak gitu. Itu munculnya adalah datang dari latihan, datang dari kita ngomong sama diri kita sendiri, datang dari kita bagaimana kita meyakinkan pikiran kita bahwa kita meyakini sebuah kebenaran dan kebenaran itu memang tepat dan betul buat diri kita. Dan itu caranya adalah setiap hari, hari demi hari, waktu demi waktu, itu diputar terus di kepala kita, diingat-ingat terus, dijadiin terus. Lama-lama kita meyakini hal tersebut. Mas, tapi kalau misalnya di awal itu kayak sesuatu yang bohong dong. Kita kan belum tahu, belum dapat, belum ngerti gitu. Loh, iya, tapi karena kita mengulang, yang terjadi apa? Pikiran kita jadi yakin. Kalau pikiran kita jadi yakin, sudah menjadi mindset, maka semua yang kita lakukan itu akan jadi tanda petik kayak lebih mudah. Karena kita tahu ada tujuan yang kita ingin kita raih, dan kita jadi tahan banting ke sana. Karena mindset kita yang membuat kita tahan. Kira-kira kayak gitu. Oke, saya Giri Putra. Sampai ketemu lagi.